Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semua, saya Irwan Afendi, merupakan salah satu mahasiswa Universitas Nurul Huda dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi semester 3. Di sini bisa dilihat semua teman-teman, saya sedang berada di SMP Negeri 7 Mesuji Makmur yang bertempat di Desa Mesuji Jaya, Kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Di sini saya akan melakukan wawancara kepada salah satu guru yang merupakan guru bimbingan konseling. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabarnya Ibu? Sehat, alhamdulillah. Di sini saya ingin melakukan wawancara dengan Ibu yang seperti sudah dijanjikan minggu lalu, Bu. Oke, silakan kita masuk ke dalam. Oke, ya. baik Ibu, terima kasih. Oke, baik teman-teman. Di sini saya sedang bersama Ibu Guru yang sebagai bimbingan konseling di SMP Negeri 7 Mesuji Makmur. Mungkin Ibu dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Via Rustiana. Di sini saya sebagai guru bimbingan konseling di SMP Negeri 7 Mesuji Makmur. Sebelumnya saya bukan guru bimbingan konseling yang memang jurusannya. Di sini saya sebenarnya guru informatika yang kebetulan di sekolah kami ini belum ada yang memang jurusan bimbingan konseling, sehingga saya yang merangkap menjadi guru bimbingan konseling di sini. Oh iya, baik. Jadi Bu, di sini tujuan saya itu ingin mewawancara Ibu sebagai guru bimbingan konseling di SMP Negeri 7 Mesuji Makmur ini. Baiklah Ibu, mungkin langsung saja ke pertanyaan yang pertama ya Bu ya. Oke, silahkan. Nah, jadi untuk model layanan bimbingan konseling di SMP Negeri 7 Mesuji Makmur ini yang diterapkan apa Ibu? Untuk layanan BK di sini yang diterapkan itu sebenarnya banyak sekali ya. Cuma di sini fokus ke 4 poin. Yang pertama yaitu layanan pribadi ya. Jadi tentang emosi, kemudian pengendalian diri, ya, kemudian ada sosial ya, bagaimana anak tersebut berinteraksi dengan teman-teman sebaya, orang lain dan lingkungan. Kemudian bimbingan belajar. Di sini bimbingan belajar sangat berpengaruh ya, karena untuk strategi pembelajaran mereka, kemudian permasalahan di setiap siswa terhadap mata pelajarannya, itu yang dipelajari. Kemudian yang keempat itu ada bimbingan karir, di mana bimbingan karir itu menggali minat dan bakat siswa melalui kegiatan yang ada di sekolah ini. Itu 4 itu yang kami terapkan dengan implementasi kurikulum Merdeka ya. Kita juga menerapkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila di dalamnya. Seperti itu. Baik, bagus sekali Bu untuk penerapan di SMP Negeri 7 ini Bu ya. Ya. Untuk yang pertanyaan kedua Ibu, selama Ibu menjadi guru bimbingan konseling ini kan pastinya banyak nih permasalahan-permasalahan. Ya. Apalagi pada siswanya itu. Yang paling sering Ibu temui pada siswa itu apa Bu? Kalau permasalahan jelas setiap siswa itu berbeda ya, bahkan setiap hari pun kadang berbeda. Yang sering ditemui di SMP Negeri 7 Mesuji Makmur ini ya seperti pelanggaran tata tertib ya, yang laki-laki ya pada umumnya lah ya, rambut panjang, kadang masih baju ada yang dikeluarkan. Kemudian yang perempuan itu kadang masih ada yang bermake up, berkuku panjang, seperti itu. Kemudian ada ya 1-2 anak yang terlambat, seperti itu. Itu permasalahan yang mungkin sering sekali saya temui. Kalau yang lain mungkin agak jarang ya. Terus untuk faktornya Bu, yang biasanya mempengaruhi Bu, sehingga siswa itu sering melakukan hal tersebut Bu? Faktornya banyak sekali ya. Kalau yang terutama menurut saya itu faktor pergaulan. Jadi kalau misalkan anak-anak dengan berambut model sekarang, anak-anak tahu ya sekarang model panjang, nah, itu mungkin pergaulan yang pertama dari lingkungan luar yang mungkin membawa dia ingin juga seperti itu sehingga terbawa ke sekolah. Kemudian ada lagi faktor lainnya, media sosial ya. Sekarang banyak sekali media sosial yang mungkin sisi negatifnya budaya-budaya barat itu terbawa juga ke mereka. Kalau faktor terlambat itu banyak sekali. Sebenarnya salah satunya pergaulan tadi, karena mereka ada yang sering keluar malam,
Ada yang memang karena terlambatnya real karena rumahnya jauh, karena di sini memang anak-anak kami ini ada yang dari desa seberang sebelah, yang dimana jalan aksesnya menuju ke sini tuh kalau musim hujan ya memang sangat Agak lumayan parah ya, Bu, ya. Itu salah beberapa faktornya lah. Kemudian untuk langkah serta pendekatan konselingnya, Bu, yang biasa Ibu gunakan dalam menangani hal-hal tersebut, Bu. Oke, langkah-langkahnya ya. Jadi yang biasa kami terapkan untuk menangani siswa-siswa yang seperti itu langkah yang pertama yaitu kita bertemu dengan anak, gitu ya. Kita wawancara dulu, kita gali permasalahannya apa, kemudian bagaimana faktanya yang sebenarnya itu seperti apa. Kemudian kita melakukan pendekatan empatik, di mana kita memanggil siswa secara pribadi, kemudian kita memberikan rasa aman dan nyaman terhadap siswa tersebut sehingga dia leluasa untuk bercerita kepada dia, terbuka gitulah intinya ya. Jadi anak merasa nyaman sama kita, bangun kedekatan terlebih dahulu seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kita melakukan layanan bimbingan individu, itu personal ya. Kita bisa melakukan reframing atau dia pengubahan persepsi siswa. Kita bisa melakukan secara kelompok atau role playing supaya mereka bertukar peran bersama teman-temannya, itu juga mengubah pola pikir siswa. Kemudian yang selanjutnya ketika itu tahap itu sudah dilakukan, kita bekerja sama kolaborasi dengan yang pertama orang tua ya. Kalau misalkan terlambatnya itu terusan seperti itu, kita adakan janji ketemu dengan orang tua ataupun bisa melakukan video call dengan orang tua gitu kan. Jadi dari sekolahan terpantau, dari rumah juga terpantau seperti itu. Selain itu juga kita kerjasama dengan wali kelas, guru mata pelajaran. Jadi setiap hari mereka kan bisa mengontrol juga di dalam pembelajaran seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, kalau misalkan itu pelanggaran berat, kita lakukan sanksi atau peneguran seperti itu ya, supaya anak-anak itu sadar akan kesalahannya, tanggung jawabnya. Sebenarnya bukan ke hukuman ya, tapi lebih ke bimbingan moral supaya mereka itu tahu oh ini kesalahan seperti itu. Mungkin langkah-langkah yang dilakukan seperti itu selama ini di SMP Negeri 7. Baik. Terus dari sekian banyak nih permasalahan yang sudah Ibu tangani kan ya? Ya. Apa tantangan terbesar Ibu menangani permasalahan tersebut? Tantangan ya? Ya, pasti kan banyak tantangan-tantangan. Ya, sebenarnya kalau tantangan itu kembali ke diri masing-masing ya. Kalau saya sendiri sebagai guru BK, tantangannya ya yang pertama, karena memang saya bukan jurusannya BK ya, jadi saya menuntut diri saya untuk terus belajar bagaimana proses layanan di bimbingan konseling ini, mengikuti pelatihan-pelatihan supaya pelayanan di SMP Negeri 7 Musi Makmur ini terkendali gitu, anak-anaknya terkendali. Terus selain itu juga mengubah persepsi siswa bahwasannya guru BK itu bukan tempat untuk siswa yang bermasalah saja atau anak-anak nakal saja yang lebih dikenalnya seperti itu, tetapi lebih ke tempat bercerita, membangun kesehatan mental gitu loh. Jadi karena kan ada beberapa siswa yang mungkin dalam pembelajaran itu kurang karena mungkin kurang dukungan mental. Nah itu sebenarnya lebih ke situ juga untuk BK itu ya, lebih ke pembelajaran, masalah dalam pembelajaran, tidak hanya tentang siswa-siswa yang terkenal nakal gitu ya. Itu mungkin tantangan terbesar yang menurut saya yang harus saya hadapi seperti itu. Terus selanjutnya Bu, untuk di SMP Negeri 7 ini apakah sudah menggunakan teknologi digital ya Bu dalam pelayanan bimbingan konseling ini? Ya tentu kita selalu menggunakan itu karena kita hidup di zaman era digital, tidak bisa lepas dari namanya digital. Kita menggunakan chat, WhatsApp, kemudian beberapa kali juga kita melakukan Zoom, kemudian VC dengan wali kayak gitu kan, dengan siswa. Jadi konsul itu bisa di luar jam pelajaran itu kan. Nah kemudian ada aplikasi sosial media sekarang ya, TikTok, YouTube, Instagram, YouTube gitu ya. Itu kita juga gunakan untuk menonton seperti video inspirasi tentang peningkatan percaya diri,
dan lain sebagainya yang mendukung kegiatan layanan bimbingan konseling. Dan satu lagi, kemarin alhamdulillah SMP Negeri 7 Sumawur ini mendapatkan papan interaktif digital Wah, dari Bapak Prabowo keren ya. sekali. Alhamdulillah itu sangat bermanfaat sekali untuk kami, khususnya untuk anak-anak. Jadi terutama layanan BK ya. Jadi kita sering sekali menggunakan itu untuk proses bagaimana pelayanan bimbingan konseling ya, meningkatkan percaya diri itu tadi, kemudian menghindari hal-hal yang mungkin tidak seharusnya dilakukan, kemudian ya sejenisnya seperti itu kita gunakan untuk pembelajaran, itu sangat bermanfaat untuk kami. Berarti di era digital ini sangat bermanfaat ya Bu, Ya, buat era betul. sekarang ini. Betul sekali. Untuk kesan-kesan nih Bu, selama Ibu menjadi guru BK nih apa kira-kira? Kesannya menantang, menarik ya, karena menghadapi ratusan siswa itu sangat unik menurut saya, dengan berbeda kepala, beda karakter gitu. Jadi ya kadang-kadang membuat saya lucu ya, bersemangat gitu lah intinya ya, terus belajar gitu aja ya. Kesannya itu sih. Mungkin Ibu ada saran untuk kami sebagai mahasiswa nih, sekaligus calon guru ataupun konselor yang baik buat kedepannya Bu? Sebenarnya kalau untuk nasihat ya, saran lah intinya, ya sama-sama lah, saya juga belajar, sama dengan sampean juga belajar, ya intinya menjadi guru BK itu menjadi pendengar yang baik gitu. Karena kita pribadi manusia, seorang guru itu kan pasti ya punya pribadi sendiri-sendiri, masalah sendiri-sendiri. Tetapi ketika menjadi guru BK sampai di sekolahan, kita adalah menjadi seorang konselor gitu. Jadi kita harus menerima semua keluh kesah yang diberikan oleh siswa. Jadi memberi ruang lah untuk mereka. Jadi sing-singkan apa yang menjadi kendala kita di rumah tadi, misalkan di rumah marah-marah, ya sampai sekolah harus profesional menjadi guru BK seperti itu. Kemudian sarannya ya terus belajar melakukan penelitian, kemudian pembelajaran, mengikuti seminar dan lain sebagainya, itu untuk memperkuat pengembangan diri kita gitu. Jadi layanan bimbingan konseling dari kita itu bisa bermanfaat untuk anak-anak semua gitu. Baik, terima kasih Bu. Wah, keren banget ya teman-teman semuanya. Bu Fia ini sebagai guru bimbingan konseling, pastinya pengalaman serta ilmu Ibu ini bisa bermanfaat bagi saya dan teman-teman semuanya. Amin. Semoga Ibu selalu diberi kesehatan serta kelancaran dalam segala hal. Amin. Terima kasih Bu atas waktunya, dan terima kasih juga atas pengalaman, dan mohon maaf Bu apabila di sini saya telah mengganggu waktu Ibu. Oke, sama-sama ya. Saya juga berterima kasih karena sudah dari Universitas Nurul Huda ya, Ya Bu. sudah berkunjung ke sekolah kami, itu salah satu kebanggaan lah untuk kami. Amin. Terima kasih, semoga nantinya bisa memotivasi anak-anak kami juga untuk bisa lanjut berkuliah gitu, Amin, amin, perguruan Ibu. tinggi ya. Baik, terima kasih teman-teman semua telah menyaksikan video wawancara dengan Ibu Fia ini. Semoga teman-teman semua dapat terinspirasi dan termotivasi. Sekian dari saya, bye-bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.